trainer Rafis dan MC juga. Kami haturkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir, yang jauh-jauh langkahnya insya Allah sama Allah diberikan pahala yang luar biasa. Amin. Dan terima kasih juga kepada Bapak Tuan Rumah Pak Haji Abi Ahmad Warsino sebagai motivator yang luar biasa dan inspiratif, juga sebagai stokis multiproduk kesehatan yang sudah memberikan tempat yang penuh berkah ini. Terima kasih juga kepada Bang Mul selaku trainer, terapis, coach, dan konselor, pendiri rumah terapis holistik juga, Cipta Selaras Sinergi, Rumah Belajar Indonesia Selaras. Beliau sebagai dosen juga di beberapa perguruan tinggi swasta di Universitas Bina Nusantara, Universitas Esa Unggul, dan Universitas Atta-Hidayah Depok dan LP Dijai Depok. Sebelum memulai acara ini, mari kita awali kajian dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa belajar izin iman warzuqil rahman. Sebelum memulai, kami persilakan kepada tuan rumah Haji Abi Ahmad Warsino selaku tuan rumah untuk memberikan sambutannya sepatah atau dua kata. Silakan Pak Haji. Bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar dikit biasakan semangat umat Islam royo bagaimana memenang. Pertama saya sampaikan syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi di tempat ini. Amanat dari Allah, mudah-mudahan kita dapat berkah semuanya. Amin. Ini orang-orang pilihan, ya. Ada yang suka bumi, ini orang pilihan jauh-jauh datang. Sengaja undangan kita itu sebenarnya memang kita pakai zaman medsos itu sudah pakai media sebenarnya. Cuma mungkin adminnya perlu dikoreksi ya. Undang itu biar jelas itu. Terus semua tugas itu insya Allah kita evaluasi lagi. Katanya waktunya kayaknya kita nggak tepat ya. Mungkin mereka masih buat Ahad malam Senin ya. Karena info mau hadir itu sebenarnya banyak, cuman ada yang belum selesai absen di kantor teman-teman di DK itu absen 2 kali di sini. Pagi dengan sore itu masih absen. Jadi itu diantaranya. Jangan resah gelisah karena yang hadir ini hari sedikit, nggak apa-apa, dari sedikit dulu berjuang itu ya. Mudah-mudahan nanti ada maspor nih dekat Abi ya, lingkungan RT 01. RT ini saya kabari udah seminggu lebih, cuman memang pakai medsos. Tidak kita undang ke satu persatu di zamannya medsos kok ya. Jadi mudah-mudahan besok kita evaluasi. Pertama adalah waktunya yang tepat ya. Insya Allah kita masih panjang perjalanan kita umat Islam untuk suksesnya masih panjang. Kita harus mulai dari sekarang ya. Kok tanda-tanda kemenangan Islam bangsa Indonesia kayaknya tinggal dikit lagi sih. Cuman kalau kita nggak berbuat ya nggak dapat apa-apa gitu. Kebetulan insya Allah saya ini biar tua begini dinobatkan beberapa perusahaan itu motivator termuda Bu Sisi ya. Bisa dilihat itu di YouTube di mana-mana. Beberapa perusahaan besar, bukan acak Bunda Susan itu dari Amerika. Saya dinobatkannya di UNSAC ya. Terus level itu profesor doktor, kumpulan orang-orang hebat semua. Alhamdulillah ayah Abi juga dipakai di sana ya. Jadi alhamdulillah saya bukan ondo. Sebab saya berdoa lewat seluruh lini. Kalau cuma di rumah saja itu sebenarnya udah makan Abi ya.
nungguin duit kontrakan, nungguin bagi hasil dari perusahaan-perusahaan yang saya punya saham, itu makan saya. Tidur jam 12 malam, bangun jam 2 siang, insya Allah tidur. Tapi insya Allah saya enggak. Allah kasih saya semangat, badan saya sehat, walaupun tua begini, insya Allah saya dikasih kecerdasan. Amin. Jadi Bu Sisi, tolong saja dikoreksi. Nama saya juga nggak pakai label apa-apa, nggak usah pakai haji, nggak pakai label apa-apa. Yang labelin Allah nanti insya Allah. Dengan nama-nama saya, Allah pasti kasih label mahkota insya Allah. Apalagi kalau anak cucu saya nanti menjadi mujahid, ya, paham Al-Quran, mati dalam memperjuangkan Al-Quran, itu baru orang mulia. Kalau cuma mati bergelimpangan dosa, mah gak ada apa-apanya, hidup sementara. Ya, jadi mungkin itu, walaupun sedikit orangnya, tapi biasa kok semangat itu. Ya, insya itu kelebihan saya. Makanya namanya termasuk motivator termuda, Pak Pur, kasih tahu tetangga. Satu dipakai tingkat nasional, mungkin di tingkat RT sini aja nggak pada tahu. Sayang betul sebenarnya. Saya suruh ngumpul, saya pasang spanduk, terus maunya diapain? Ya, saya pasang spanduk hadir. Pelatihan ini ada yang hadir. Nggak paham kan? Karena saya memang orangnya sangat sederhana gitu. Tapi nggak apa-apa, mungkin belum tahu, insya Allah besok bisa sudah waktunya yang tepat. Insya Allah Ahad malam Senin kalau kita sampai malam ya. Saya pengen betul tempat ini ramai, bermanfaat untuk orang banyak, bukan lingkungan kita saja. Kalau perlu seluruh Indonesia, karena tahu alamat ini tuh udah di YouTube, udah di mana-mana. Jadi sayang lapor, kalau yang dekat nggak tahu sayang sekali. Gitu. Salam diinformasikan, mudah-mudahan besok tempatnya lebih ramai, lebih berkah, lingkungan kita lebih berkah. Kalau orang-orangnya baik, orang-orangnya berilmu, orang-orangnya mau gotong royong, itu pasti berkah. Cuma kalau cuek-cuek aja, kebersihan nggak dijaga, kerukunan nggak mau kompak, ya wassalam lah. Ke depan kita nggak akan bersaing. Yang menang siapa? Asing dan asing. Kita nggak pernah tuh lihat kapuk aja. Orang Betawi nggak pernah lihat di ujung kapuk pindahnya. Siapa yang punya? Itu udah luar negeri semua. Kalau kemudian di Kalimantan, di Kateng itu, ya, Cina yang mana, Amerika yang mana? Bangsa kita betul-betul menderita sebetulnya ini hari kalau pakai kecerdasan. Habis nggak punya kemampuan apa-apa. Udah digaji, dijual dengan utang. Masa kita mau diam aja? Nah inilah diantara kesempatan berdiri. Abi akan mencerdaskan bangsa ini. Apapun yang saya bisa, dimanapun. Kalau perlu saya datang ke kampung-kampung, bawa mobil sendiri, pakai angkot sendiri. Paparan ya, insya Allah ya. Insya Allah. Di Sukabumi ya, insya Allah ya, nanti harus terbentuk kelompok Puritan Toibah ya. Insya Allah nanti ada Abi, ada aset di sana. Ya. Beli gunung buat pabrik pupuk, insya Allah. Bukan angan-angan. Yang nerusin nanti yang muda-muda ya, saudara ke Sukabumi. Jangan ketinggalan. Jangan sampai asing dan asing yang beli tanah di sana. Kita mestinya begitu ya. Bapak aja dijaga betul ya. Insya Allah nanti habis sering ke sana, ya sering bicara di sana, dan punya aset di sana. Ya, dibenahi dikit-sedikit masyarakatnya, guyup rukun. Pertama guyup rukun saja. Kalau udah guyup rukun gampang, potensi yang ada kita kelola untuk manfaat sebaik-baiknya ya Pak. Insya Allah itu pesan saya untuk acara hari ini. Mudah-mudahan nanti Pak Bambang menyampaikan materinya biar enak. Kalau ilmu sedikit yang dengar, insya Allah malah lebih pas. Nanti masing-masing dijadikan berkat
bawa pulang, sampaikan kepada saudara-saudara. Sampai yang benar sebenarnya muda-muda itu yang baru tamat SMK. Bingung besok itu nenteng-nenteng itu jasa dari kerjaan. Padahal di sini dikasih pekerjaan nanti, dikasih perusahaan nanti. Saya banyak sekali perusahaan teman-teman ya. Yang tamat SMK, Pak putra putrinya jangan bingung. Saya kasih nanti perusahaan yang BP ya termasuk BT ya. Itu betul luar biasa. Jadi mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau lebih senang saya nanti ada dialog walaupun sedikit hingga pas betul, malah itu paling senang saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mas Bambang posisi dituntaskan agenda kita. Insya Allah nanti masih ada yang datang gitu. Terima kasih kepada Pak Adi untuk sebutannya. Mari kita mulai untuk mempersingkat waktu pada narasumber kami. Pak Bambang, silakan. Matiin ya udah matiin coba. Ini bagus sih. Mau dibanting nggak? Ya boleh. Iya yang dekat kita lalu terang. Iya. Semua. Satu aja. Ini cukup Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini alhamdulillah kita bersama-sama berkumpul dalam suatu majelis ilmu yang sangat mulia, di mana nanti ada 70.000 malaikat akan menaungi kita dalam rangka thalabul ilmi. Insyaallah siapapun dan Anda datang dari manapun dengan niat untuk ibadah kepada Allah, insyaallah akan Allah berikan ganjarannya. Terus yang kedua, terima kasih pada Abi yang telah memberikan tempat dan waktu untuk menyelenggarakan acara ini, dan juga kepada teman-teman panitia, Mas Dodot, Mas Romlan dan juga peserta, juga Bu Sisi, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang dilakukan Abi dan juga oleh teman-teman lain mendapatkan bantuan dan pertolongan dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini pukul 5 kurang kita akan mencoba sharing Bapak Ibu. Jadi bagaimana sih kita menjadi sehat secara alami, mudah, sederhana, dan dapat pahala seperti itu. Jadi ada beberapa nanti yang kita berikan pengantar. Ini harusnya ada modelnya. I3 basic itu sekitar 3-4 jam. I3 intermediate itu sekitar 6-8 jam. Nanti I3 master atau I3 trainer itu sekitar 8 jam. Tapi ada tahapannya. Kenapa? Tadi Abi sudah bilang bahwa nanti alangkah indahnya dan alangkah bahagianya kita, termasuk Abi, kalau seandainya setiap rumah ada dokter keluarga yang memberikan suatu edukasi, bimbingan tentang bagaimana sholat mendapatkan selain ridha Allah dan hati yang tenang, apalagi kesehatan. Ini intinya itu teman-teman semua. Jadi yang kita harapkan adalah bagaimana teman-teman di dalam melakukan ibadah sholat, selain dapat ganjaran dari Allah dengan niat teman-teman semua, kita dapat kesehatan. Setelah mendapatkan atau melaksanakan sholat, maka kita lakukan apa? Di luar sholat, kita mencoba untuk melakukan eksplorasi atau derivatif atau turunan dari apa yang kita lakukan dalam suatu gerakan sholat. Contoh, kalau teman-teman melakukan takbir, kan ada yang takbir gini, benar lihat? Ada yang gini kan? Tapi saya tidak mempersalahkan beda gerakan. Tetapi kalau kita mau sehat, takbirnya harus benar-benar membuka dada. Jadi pada saat mulai kaki jangan begini, nggak boleh. Ini namanya victory. Victory itu adalah
Ratu Inggris. Jadi menggambarkan seperti. Jadi sebaiknya sholat tuh begini. Saya mau guru saya diajarkan Ustadz Rahman itu seperti ini. Jangan begini. Dia tidak sering sholat begini. Nah ini kaki begini adalah posisi yang salah. Nanti saya ada gambarnya, tapi mungkin di laptop sama di HP. Jadi yang benar begini, Bapak Ibu. Jangan juga terus begini. Nabi mengatakan posisi kita adalah semasuk dengan seekor anak kambing. Dengan hadis ya. Nah, jadi kita seperti ini. Berapa sendiri ya? Ya, juga jangan begini. Jadi ya seimbang kita. Nah, seimbang nih. Nah, kemudian pada saat takbir, teman-teman langsung Allah nih gini. Ini kebuka dada, belikatnya menempel. Jangan, nggak enak. Langsung apa? Langsung nih. Tuh, ya. Kebuka, nih di sini ke belakang ya. Ya. Tuh, lihat ya. Belikatnya bergerak ya. Jadi benar-benar coba teman-teman bayangkan 17 rakaat dalam sholat wajib kita melakukan takbir. Ada berapa takbir dalam sehari semalam Bapak Ibu melakukan takbir gerakan? Ayo. Takbir loh berapa? 17 kali. Yang wajib aja Pak. Abi, ayo. Takbir loh. Takbir aja berapa kali? Rakaat kan 17. Takbir saja kurang lebih hampir 34 kali. Allahu Akbar. 1. Terus ruku. Ya kan? Takbir lagi kan? Sudah 1 rakaat sudah 2 kali takbir. Bayangkan dari pagi sampai sore teman-teman sudah melakukan gerakan 34 kali. Makanya gerakan harus sempurna. Saya tidak bicara fikih ya, karena fikih itu pasti ada perbedaan. Seperti itu. Kemudian tidak juga bicara ikhtilaf. Ya kalau Bapak Ibu mau begini silakan, itu enggak masalah. bicara sehat. Nah, itu masing-masing. Tapi kita kan pengen sehat. Jangan sampai kita begini terus habis sholat kita harapkan kita dapat pahala. Sama nanti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ikut pengajian, mengaji Quran atau tausiah, dari situ juga harus segar. Gimana caranya? Duduknya harus benar. Nanti habis ini, ya. Jadi kembali ke sini. Allah ini buka. Allah ini buka ini. Dada buka Allah Akbar. Kemudian tundukkan kepala. Fokus pada satu titik. Kita relax. Jadi kita benar-benar fokus. Kita sudah tidak memikirkan apa-apa. Dalam hipnoterapi itu ada namanya atau NLP ada namanya gelombang otak. Ada gelombang otak gamma, beta, alfa, theta, delta. Yang gamma itu orang stres, tapi sisi ya teman-teman itu orang stres kalau gamma. Tapi gelombang otak yang beta itu banyak fokus. Nah pada saat kita sholat kita harus fokus mendekati gelombang alfa. Apa itu? Mendekati satu fokus. Jadi yang lain nggak ada. Makanya pada saat kita sudah begini, Allahu Akbar, fokus. Jangan kepikiran, kompor udah mati belum? Tadi saya kesini naik motor, kunci masih gantung nggak ya? Itu karena kita nggak fokus. Jadi pada saat kita sudah gini kita harus fokus. Allahu Akbar, fokus. Kemudian ini tangan dijepit, dimatikan pembuluh darahnya, digencet. Gini, nggak nyampe karena tunggu kita. Gini Pak, di sini pergelangan tangannya dijepit. Gini. Nadinya nih ya. Nadinya jepit, pergelangan tangan jepit. Kalau imam bacanya panjang, udah Al-Fatihah panjang, surat panjang, nggak apa-apa Pak Bu. 4 kali, 4 rakaat, 4 gerakan kita jepit ini. Apa gunanya? Ini mematikan dan menyembuhkan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan apa? Dengan asam urat, mati, kemudian juga jantung kita bagus. Jadi pada saat kita begini, biarkan tangan kita mati rasa. Pak Bambang, kalau kita dalam sholat wajib gimana? Ya sudah, kalau Bapak Ibu sholat wajib ya sesuaikan aja terserah. Tetapi kalau saat sunnah bisa. Kalau wajib Bapak begini boleh. Tergantung imamnya seperti itu. Nah, semua sudah. Kemudian pada saat ruku juga harus benar. Pada saat Allahu Akbar, kemudian Sami Allahu liman hamidah. Ini jangan begini. Dan jangan begini. Ini di sini. Ini jangan menekuk lurus. Gini. Ini harus terasa nanti kalau lama dari tulang ekor sampai ke punggung itu ada hawa panas. Ada hawa panas masuk. Nah itu berarti apa? Ada namanya dalam bentuk cakra energi namanya cakra kundalini. Pernah dengar Pak ya?
Gundal itu yang dia sebagai proses kehidupan untuk yang tulang ekor. Di situ masuk nanti sini energi panasnya Pak. Sini seperti ini. Nah, terus kan bangun dari rukuk, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah seperti ini, mulai sujud. Nah, sujudnya ada fikih yang mengatakan tangan dulu boleh, lutut boleh, terserah Bapak Ibu. Kita nggak bicara itu, tapi jelas kalau kita mau sehat, pada saat kita sudah bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, kita baca Rabbana lakal hamdu, kemudian kita duduk, ini saya gini, langsung aja. Supaya ini sehat. Pernah dengar nggak teman-teman? Otakmu didenggul. Ya, ini. Jadi pada saat mau sudah rukuk, bangun dari rukuk, kemudian Bapak Ibu mau sujud, langsung jatuhkan. Ya, ya. Nggak sakit. Ini, nah, kaki harus kelingking kena nih Bu, Pak. Ya, ini harus begini. Ya, kemudian sujud. Ya, sujudnya juga harus posisinya benar. Supaya apa? Supaya sehat. Ini kalau dalam suatu sujud ada 1, ada 2, 3 tingkat, 2,5. Ini. Makanya saya kadang-kadang heran. Kok maaf tadi teman-teman, orang kok sujud dirinya hitam gitu. Kita bertahun-tahun dari hitam, bingung saya diapain nih? Saya nggak tahu tuh diapain. Bisa ya nih. Habis kan yang chipnya hitam. Ya. Habis sudah 70 tahun, sujudnya sudah lama, tapi nggak hitam-hitam gitu. Diapain itu ya? Alhamdulillah. Saya nggak tahu tuh. Karena ada paham Pak. Lanjut kerjakan dari bujang tapi kayak gini. Ya itu dia. Berarti darahnya lancar yang kita Iya. Maaf. Biarlah. Ya itu. Nabi kita, baginda Rasulullah, nggak hitam di tadi. Coba saat apalagi lihat mukanya Ali bin Abi Thalib, nggak hitam. Oh, saya kalau lihat Ali bin Abi Thalib, wah gagah mukanya. Pernah ada fotonya ya, Ali bin Abi Thalib. Apalagi kalau yang sekarang nih saya senang melihat siapa. Pernah dengar nggak Habib Syekh? Habib Syekh dari Solo. Habib Syekh. Wah itu saya ngeliatnya, aduh banget. Habib Syekh nggak hitam, dirinya saya juga bingung. Sujudnya gimana itu mereka pada hitam? Nah itu kenapa aku kesini? Nggak tahu diapain gitu. Karena mereka punya dalil ya silakan. Tanda-tanda orang tua adalah sholat dalam bekas dalam tersebutnya. Itu kontekstual. Berarti yang dibekam kali itu. Dibekam lagi. Ya, bekam lagi. Kayak jadi gitu sujudnya benar. Ini semua tangan kaki masuk. 7 indra. 7 indra, kening, hidung ya. Masuk semua. Itu mungkin yang hitam tadi cuma di atas, enggak mungkin. Mungkin kali. Atau gini kepala dia. Atau sambil itu begini-begini pantatnya kan. Saya nggak tahu Abi. Nah itu. Nah jadi itu dilakukan. Bangun dari sujud juga duduknya dua sujud di antara sujud juga harus benar. Jadi benar-benar seperti itu. Nah, itu dari gerakan sholat. Termasuk juga nanti salamnya jangan assalamualaikum. Jadi benar-benar digerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar, digerak. Jadi benar-benar kita kayak gerakan senam gitu. Kan ada orang gerak bener Pak. Kan kita berdoa pada Allah. Langsung. Nah, ini terasa ketarik nih. Ini ketarik. Jadi benar-benar kita melakukan akselerasi atau penyelarasan dari gerakan sholat. Pak, kalau dalam sholawati gimana? Ya kalau memang Bapak Ibu merasa terganggu nggak usah, nggak apa-apa. Di luar sholat lakukan. Nih kalau nanti Pak kita kan dalam sholat pusing nih, nanti kita fokus pada pikiran gerakan gitu. Biasa tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa memanage silakan, kalau tidak nggak apa-apa. Yang penting sholatnya dilakukan di sholat wajibnya seperti itu. Ya kira-kira itu yang pertama. Yang kedua adalah saat Allah sudah menurunkan perintah sholat kepada baginda kita Rasulullah Muhammad SAW pada saat Isra Mi'raj, di dalam Al-Quran ada suatu ayat mengatakan sholatlah kamu. Untuk apa sih tujuan sholat? Mengingat aku, kata Allah, ya kan? Jadi itu bahasan pertama Bapak Ibu. Sholatlah kamu supaya kamu apa? Mengingat Allah. Terus ada lagi lanjutannya.
Jika hati Anda ingin tenang, suruh ngapain? Ingat Allah. Tuh. Nanti kapan saya ke Abi atau kapan nanti ada yang dikasih, tapi saya global dulu Pak ya. Itu. Jadi pada saat kita sholat, kita adalah mengingat kepada Allah. Pada saat kita mengingat kepada Allah, hati kita tenang. Pertanyaan saya, yang dipanggil masuk surga, hati tenang atau kacau? Tenang. Tenang, itu ya. Maksudnya hati yang tenang, bukan hati yang banyak utang, banyak macam-macam gitu. Banyak pikiran ya, gitu. Oke. Nah, jadi di sini intinya teman-teman adalah seperti itu. Bagaimana kita melakukan sehat dengan cara mudah, alami, dan syar'i. Sampai sini ada pertanyaan? Tadi Abi sudah pesan, kalau mau diskusi nggak apa-apa. Sebelum masuk yang selanjutnya. Jangan tahan kesemutan. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, ada dua namanya neraka. Ada yang tahu neraka apa saja? Jarang. Ada dua tipe neraka. Neraka asli yang nanti di Indonesia, dan neraka apa? Dunia. Kalau kita sudah kesemutan, stroke, diabetes, itu salah satunya adalah apa? Ciri-ciri kita dikasih siksa. Siksa dunia. Siksa dunia. Siksa dunia adalah neraka. Dunia. Jadi neraka itu, siksa neraka tidak perlu nunggu di sana Pak Bu. Di dunia ada. Apa contohnya? Orang yang dia kena stroke di tempat tidur 10 tahun, 8 tahun, 5 tahun. Orang yang kena diabetes, orang yang kena kanker, macam-macam lah. Berarti dia sudah diberikan neraka dunia. Neraka dunia ada yang dia levelnya ringan, ada kecil, ada besar. Levelnya kecil apa? Asam urat, kesemutan, vertigo, migrain. Itu sebenarnya neraka dunia yang memang diberikan dalam bentuk sisaan. Itu gambarannya ya. Nah, bagaimana dengan gerakan mukjizat sholat ini? Teman-teman bisa melakukan sesuatu yang ditunjukkan dalam surat Al-Fatihah ayat ke-7 apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Siratal ladzina apa sih? Yaitu apa? Jalan yang lurus. Kan Bapak Ibu berdoa kan? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pertanyaan saya, kalau jalan kita sudah lurus, harusnya dapat apa? Kalau jalan kita sudah lurus, harusnya kita dapat apa? Halal. Kenapa? Halal. Selain pahala. Ada di ayat Al-Fatihahnya. Nikmat. Nikmat. Iya kan? Tunjukkan kami jalan lurus. Yaitu siapa? Orang-orang yang telah Allah beri nikmat, bukan orang-orang yang Allah murkai dan orang yang sesat. Kalau jalan saya belum lurus, berarti belum dapat nih nikmat. Kalau belum dapat nikmat, kita termasuk golongan orang apa? Nikmat itu artinya nikmat kehidupan dunia atau gimana? Nikmat itu adalah nikmat baik itu fisik, baik itu non fisik. Rasa bahagia, kekayaan, semua nikmatnya kita rasakan. Termasuk nikmat sehat di dunia. Kalau sudah di akhirat beda lagi, kan sudah sebagai apa? Kalau kita punya namanya neraca kehidupan, tahu ya? Kita ada namanya dalam tubuh kita tuh ada kehidupan namanya neraca kehidupan. Jadi bukan perusahaan saja yang punya neraca, tetapi kita punya namanya income statement life, neraca kehidupan atau rugi laba kehidupan. Kalau kita dalam bentuk akuntansi rugi laba, syarat apa kalau kita masuk surga dalam bentuk laporan keuangan? Rugi labanya harus di mana? Iya. Labanya harus besar. Labanya harus besar. Labanya harus besar berarti harus ada pahala. Berarti pahalanya harus besar. Jadi gampang sebenarnya dalam bentuk seperti ini ya. Oke. Kita lanjut. Coba Bapak Ibu, teman-teman rubah posisi dengan seperti ini. Nah, ini Pak Maju ini salah satu guru saya, kakak seperguruan saya yang nomor 1, dan juga sebagai mitra bisnis saya juga, dan juga dia guru saya juga. Jadi guru
mitra bisnis, sahabat, kakak seperguruan. Pak Mahyudin, ya. Nah ini dia adalah pendekar dari percaya diri, sudah juara dunia 8 kali. Nah, kalau bisa kita duduk begini teman-teman, ya. Ubah posisi Anda mendapat manfaat. Kalau teman-teman duduk sila enak ya. Karena biasa saya Belum ya. Ayo Pak duduk kayak gini Pak. ganti tadi. Nah, kalau ada asam urat ketahuan. Sehat nih. Saya tadi pagi sebelum kesini kan saya pesan Nabi nih ngambil di Tebet. Ya kemudian saya sholat di masjid Al-Ittihad Tebet. Saya datang setengah 12 lewat 10-an Pak. Kemudian sampai khutbah pertama 12 lewat 12 menit. Jadi 32 menit saya duduk begini Pak. 30 menit saya begini. Oh terasa panas sudah saya fokus aja dikit sambil dengerin khutbah. Kemudian setelah 30 menit saya juga tahan. Saat saya begini kan, ini seperti nggak ada kaki di sini. Karena sebutan kan, saya gini kan, saya begini, saya begini. Begini saya gini aja kan. Lalu sudah 32 menit lebih saya duduk sini. Makanya orang sinden, orang dalam itu kuat dari ini. Termasuk kalau Bapak Ibu melihat Ridwan Kamil sudah belajar duduk seperti ini. Nanti saya nanti saya kirim. Jadi Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat sudah belajar ilmu ini. Dia duduknya begini. Termasuk Gubernur DKI Pak Anies Baswedan juga belajar ilmu ini. Sampai dia juga belajar master. Makanya Gimana posisinya? yang Presiden Amerika itu luar biasa. Ini boleh gini? Oh itu. Ya. Boleh juga gini. Nah, ini boleh juga Bapak Ibu nih. Boleh simpu, boleh gini juga. Nah, variasi boleh. Ini kalau dipegang, jadikan itu. Siapa yang sakit di lutut duduk gini? Ada? Ada. Di sini kalau saya. Pas Bapak nggak latihan terus ini nih. Bapak sakit Pak? Gini? Sini. Nah, berarti Bapak ada. Lutut sakit? Sini enggak sini. Nah, berarti Bapak ada sedikit asam urat atau kolesterol. Ada asam urat Pak? Gini gitu Pak. Nanti kita duduk gini, nanti juga ada duduk perkasa. Kalau kita kurang perkasa, kita duduknya ini. Ya, jadi nggak perlu obat kuat Bapak gitu. Nah itu, adik jangan sila lagi deh, duduknya segini. Jangan gitu deh, ini aja. Ini kayak Kalau gini. sakit pelan-pelan aja ya dipaksain. Nah, jempol ketemu dengan jempol. Jempol ketemu dengan jempol sakit. Jempol begini. Ada ini deh. Ini jempol dengan jempol ketemu. Ini boleh. Ini. Pantat ada di tumit. Ya. Gitu ya. Nah ini tuh. Ini namanya duduk simpu, duduk pembakaran, mengurangi kadar asam urat, memperbaiki sistem pencernaan dan reproduksi. Manfaatnya duduk seperti ini, ya. Kalau duduk perkasa yang ini, ya, yang semua jari-jari ditekuk, ini tadi mengurangi kadar kolesterol dan meningkatkan keperkasaan. Yang ini duduk seperti ini. Jadi Perkasa berapa kali ini? coba dulu 2 menit, 3 menit, 5 menit. Sehari berapa kali? Sehari boleh 2 kali, boleh 3 kali. Duduk perkasanya seperti itu ya. Ini, ya. Ini manfaatnya. Rubah posisi duduk Anda untuk membantu detoksifikasi racun tubuh sehingga tubuh Anda tetap sehat, bugar dan cerdas, terutama jaringan meningkat besar. Jadi selama ini duduk sila itu yang menyebabkan kita banyak penyakit. Makanya kami sama Pak RT atau Pak RW teman-teman pengajian itu duduknya jangan duduk sila. Harus dirubah ya. Harus dirubah Pak. Semutan kalau nggak duduk sila saya. Semutan. Ya. Karena kalau semutan berarti Bapak ada asam laktat atau ada semacam hambatan-hambatan yang nanti dengan jari tersebut Pak itu hilang. Terus aja Pak. Tadi Bapak hilang. Saya kalau mandi Bapak Ibu begini. Ini saya ginikan nih. Ya, ini semua. Mandi saya gini. Dari sini.
Terus nanti kalau ini saya gosok pakai batu. Ya sih Ben. Ya. Kita Islam amalannya Dewa Brata. Mana? Kenapa sih Ben? Ya. Terus saja Pak, nanti ini lama biasa. Ya. Kalau di Ubin sakit Pak Dodot harus di ini. Di Ubin lumayan. Padahal dia Kalau yang ini nggak ditumpang kan, ini Enggak usah ditumpang. bawah dulu. Ah, duduk ke bawah. Gini. Ah, itu hebat tuh. Saya belum bisa, Bapak udah hebat tuh. Wah, dahsyat. Hebat tuh. bisa tentu tampilan yang Bapak itu kan duduk itu bisa, tapi kaki nekuk nggak belum? Kaki nekuk, jari-jari. Bapak sering, berarti salah satu rahasia kesehatan adalah tubuh kita lentun. Jadi Bapak sudah bagus, sudah bagus pagi itu aja Pak. Berarti maaf nih. Saya buka rahasia ya. Coba tangan Bapak gini. Ah, ya. Coba kasih tahu ke teman-teman tangan Bapak gini. Perhatikan kelingkingnya, coba perhatikan kelingkingnya. Ya, kelingkingnya perhatikan. Coba perhatikan kelingkingnya. Coba masuk juga perhatikan kelingkingnya. Lihat kelingkingnya. Ya. Oke. Yang sebelah kanan baca. Coba bandingkan dengan Bapak yang di belakang. Kelingkingnya coba lihat. Coba gitu. Akhir. Lurus rata. Umur 71. Jadi kalau yang dia kurang perkasa di kelingkingnya nggak sempurna lurusnya. Oh gitu. Bapak perkasa ya. Ya Pak. Udah tua 13 kali. Oh, nikahnya. umur 64. Nempat Bapak. Nah, tuh, awet muda. Muda. kirain masih 46 bener. Terus maaf. Bapak lebih banyak anak perempuan anak laki. Lebih banyak anak perempuan anak laki. Anak perempuan 4, 3. Laki 4. 4. Oke. Nah, berarti kalau anak perempuan 3 dan 4, Bapak termasuk yang posisinya tadi perkasa. Anak pertama laki perempuan, Laki kedua, perempuan. ketiga. Perempuan. Nah, pada saat anak pertama laki, yang dominannya istrinya. Kedua, ketiga, ya, lebih kuat suaminya. Perkasa suaminya kalau kedua, ketiga. Makanya kalau ada orang tua punya anak semuanya laki-laki, berarti dia kurang perkasa. Suruh gini. Ya, coba lihat tes. Kurang perkasa. Dua. Ada perempuan dua. Oh bagus. Bapak nanti tes deh. Cari Pak Abi, teman kita yang semua anak pertama, kedua, ketiga laki-laki tanya gimana perkasaannya. Suruh ini Pak. Lupa. Anak saya perempuan Pak yang pertama. Saya perkasa. Pas anak kedua laki-laki karena kan banyak kerjaan segala macam, jadi pulang malam segala macam ya agak turun. Pengaruh ya. Itu tuh dari anak Pak. Anak perempuan laki itu mempengaruhi ya. Oke. Ini saya lewatin aja ya. Intinya ini aja. Bahwa sehat itu adalah investasi yang tidak tidak ternilai harganya. Siapa yang pengen uang 2 miliar? Seminggu yang akan datang? Ada yang mau? Saya. Oh, 2 miliar. Oke. Seminggu yang datang? Orang-orang mau 2 miliar seminggu yang datang? Benar? Di jabah loh sama malaikat. Oh, seminggu lagi. Benar nih. Gampang Pak caranya. Mas Romlan sama Bu Sisi hari Senin besok ikut saya ke RCM. Tes semua tubuhnya, organnya, dari ginjal, lever, jantung. Kan harus 2 miliar kan? Ya, jadi Mas Romlan Bu Sisi besok Pak Abi antar ke RSCM, cek dulu Pak ginjalnya tipenya apa. Setelah dapat rekomendasi RSCM, baru minta sama RSCM cari pembeli ginjal. Insya Allah 2 miliar dapat. Disumbangkan aja. Artinya apa Abi? Ternyata sehat itu kita mahal. Berapa ginjal kita? Berapa lever kita? Berapa jantung kita? Artinya apa teman-teman? Harus kita syukuri. Teman saya hampir mau jual ginjal cuma murah 50 juta. Sudah ke SM, tapi perempuan karena sudah pusing dia. Ke temannya, atau bisa SM dicek segala macam, terus temannya bilang, buat apa sih lo?
aku mau jual ginjal cuma 50 juta. Ayang, temannya baik hati ngasih tuh 50 juta, dia nggak usah jual ginjal. Itu kisah nyata teman, bukan teman si klien lah, saya seperti itu. Nah jadi kembali tadi, kalau kita pengen punya uang 2 miliar dalam waktu seminggu, gampang jual ginjal, kanan aja. Ya, berarti apa nih? Sehat itu adalah tak nilai harganya. Mata berapa? Jadi dalam tubuh kita itu udah miliaran loh. Nggak boleh jual semua ya? Iya. Kalau gigi boleh lagi. Gigi berapa? Belum gigi. Transplantasi hati itu juga laku. Jantung, mata. Yang orang meninggal yang masih sehat ada akal itu hati-hati. Bisa diambil organ. Organnya bener ya. Nah ini ya saya lewatin. Intinya ini ya bisa dibaca. Nah ini saya lewatin aja Bapak Ibu. Ini contohnya ini. Jadi kita saya kenalin. Ini jadi ilmu ini bukan main-main untuk sampai ke SBY loh. Saya tidak bicara pro kontra politik Bapak Ibu, tapi ilmu kita netral, tidak ada partai politik tertentu, kita netral. Siapa yang ngajak kita terbuka, tidak ada si A si B gitu ya. Ilmu kita ini sudah ke SBY tuh, ini sudah menteri-menterinya, menteri-menterinya tuh gerakannya tuh, kakinya karena kita gerak ya. Ini SBY. Kementerian PDK, Agama, Kesehatan, Tenaga Kerja, Seknek. Sampai ini Anies sudah bisa lihat. Ini ada gerakan. Ini baru mengantar dulu Bapak Ibu, ini beberapa gerakan. Tuh, penggadaian Taspen, PLN, Pertamina, terus Angkatan Darat. Ini tahun 2004 sampai 2008 lah, atau 2010. Pikiran sekolah, termasuk autis. Dan tolong teman-teman hindari simpan pusaka di rumah. Batu, pusaka, keris, apapun di rumah, tolong dibuang. Pusaka ada banyak kan? Untuk tampilan. Kalau kerisnya nggak ada isi nggak masalah sebagai seni, tapi kalau ada isi dari orang tua, ada macam-macam itu jangan. Karena menurut WHO, peneliti dari Asia Afrika, dia mengatakan benda-benda yang diisi atau benda-benda yang punya sesuatu di dalamnya energi itu akan berdampak kepada yang menempati rumah itu atau yang memegang atau menyimpan benda tersebut. Buat penunggu jaga-jaga rumah. Ya ada kayak gitu. Nanti biasanya Pak adalah anaknya ada yang tidak nikah, atau istrinya empedunya terbakar meninggal. Selanjutnya adalah ada nanti anaknya turunan nggak punya anak, apalagi tidak nikah. Kemudian apalagi ada cucunya jadi autis karena ada copy paste dari orang tersebut. Kalau punya tapi nggak mau pergi gimana? Bisa Pak. Orang tak bawa hasilnya pulang. Nah, ketika kita bilang wadahnya ibu dipindahin Pak, jangan di rumah Bapak. Buang kali pulang. Kubur kali. Kenapa buang ke kali dia ikut? Karena kita belum tahu cara ngebuangnya Pak, cara isi ini. Nanti ada apa? Bahwanya nanti ada teman kita bersihkan supaya nanti kalau terus benar kosong tidak ada apa-apa. Cuma yang sekitar lekuk seni, ya. Ya ini. Nah ini dengan Pak Anies, ini Yana Yunio, kita Yunas, AF Bulog. Ini Pak Anies. Ini dengan ini tadi Pak Majo, ini istrinya Pak Majo. Ini orang PLN. Dan Anies, Pak Anies sudah tiap hari melakukan gerakan senam ekonomi. Jadi seperti ini. Dan terusnya dia sehat, makanya kan awet muda dia, ya kan, nggak sakit-sakitan lah. Itu hitam minat desainer, penyanyi yang dulu, F10 yang politikus dan lain-lain. Saya lewatin aja. Jam berapa Pak? Posisi Masih lama. masih lama. 17 Oke ya. Nah, Allah sebenarnya menciptakan manusia dengan ilmu yang paling tinggi itu sholat. Sehingga dengan sholat itu kita menjadi sehat. Apa buktinya? Maaf, hadis riwayat Bukhari atau Tabrani saya lupa yang mengatakan jika seumpama di rumah kamu ada sungai mengalir, kemudian kamu mandi sehari 5 kali, kira-kira tubuh kita bersih nggak? Bersih. Itu apa? Indikasi sebagai perbandingan sholat. Di depan kita ada sungai mengalir air bersih, kemudian kita mandi sehari 5 kali, badan kita bersih, sama seperti kita sholat.
badan kita jadi bersih. Tapi sholat yang bagaimana yang badan kita jadi bersih? Pertama khusyuk, kedua tidak boleh cepat-cepat. Yang ketiga apa? Ada tumaninanya. Yang keempat apa? Bisa memahami makna dari bacaan sholat dengan menggunakan rasa. Jasmani menghadap kiblat, rohani menghadap Allah. Jadi bukan sholat itu bacaannya diartikan Bapak Ibu, kita main rasa. Bagaimana khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib Karamallahu yang dia pada saat kena panah perang, saya lupa perang Badar atau kena panah, kemudian dia bilang ke temannya, kalau nanti panah yang ada di diriku ini tolong dicabut pada saat aku sholat. Dengerin. Jadi pada saat Ali bin Abi kena di sini mau dicabut dia sholat, terus setelah dikusuh total panah dicabut nggak apa-apa. Tapi kan Ali Karamallahu kan dia termasuk sahabat Nabi, pasti ibadahnya beda dengan kita dong. Tapi kan dia manusia Pak, bisa kita lakukan itu. Makanya kalau orang sudah sholat khusyuk, dia fokus itu insya Allah. Bahkan dia terlindungi. Kenapa? Pada saat sholat kan tujuannya apa? Ingat Allah. Ingat Allah, hati jadi tenang. Hati jadi tenang masuk surga. Yang dipanggil kan hati yang tenang. Begitu ya? Malaikat. Iya, dikelilingi malaikat kan ya. Malaikat juga datang dengan Kecil jatuh itu kan nggak terasa. benar, tidak terasa ya. Nah ini salah sebagai solusi kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan. Jadi alangkah anehnya kalau ada orang sudah sholat wajib tadi, sholat sunnah duha, sholat sunnah rawatib, kemudian sholat tahajud sakit. Itu saya tanda tanya. Ini terlepas daripada takdir ya, kita bukan bicara ini. Sholatnya bagaimana? Makanya, maaf, orang yang sholatnya buru-buru itu nggak nyaman, nggak enak. Harus khusyuk, harus kualitas, harus ada tumanina. Ya. Di dalam tubuh manusia ada namanya kelistrikan tubuh, ini dia. Jantung sebagai generator, penyusun tulang sebagai inti magnet, tulang sebagai batang magnet, urat saraf sebagai kumparan magnet, dan adrenalin sebagai sungai-sungai yang mengalir dalam tubuh kita. Seperti itu Pak. Jadi surga itu sudah ada dalam tubuh kita. Secara surga dunia. Kenapa ini sungai-sungai yang mengalir dalam tubuh kita? Karena kalau sungai-sungai itu airnya mengalir dalam tubuh kita, dia nggak ada sampah, kita sehat. Tapi kalau ada sampah, aduh, mulailah rematik, diabetes, sakit kuning, pegel-pegel, sakit perut, sakit emah, segala macam. Kenapa ini? Ya, oke. Ini nah ini tahun 69 sudah diteliti oleh Profesor Dr. Haji Ahmad Sabu. Setiap perubahan dalam gerak dan sikap pada waktu melakukan sholat adalah yang paling sempurna adalah mengenai kesehatan tubuh kita. Kenapa sih ini nggak dibahas? Saya berharap sih melalui Abi kita ketemu Ustadz bahas gerakan ini. Supaya apa? Benar-benar orang bukan bicara fikih, bicara tentang sholatnya saja gitu, tapi harus ada dampak kesehatan. Pak siapa namanya? Pak siapa namanya? Asep. Ini nomor mata muda loh. Iya. Ini semir nggak rambut? Enggak. Enggak. Belum. Belum. Semir nggak? Belum. Belum berarti udah. Masih. Tapi kan dari wajah ya. Dari wajah kelihatan. Masih kayak 50-an. Benar. Kalau Itu saya bapak. tebak masih 4 apa lah? Apa Pak Asep rahasianya? Happy. Banyak istri. Bebas aja bebas. Ini mah pengalaman hasil penglihatan bisa. Di kita rata-rata termasuk saya punya saudara yang sering nikah itu awal muda. Oh gitu. Oh gitu. Saya punya ini tuh hanya sekedar teman, saya punya saudara dulu nikah sama kakaknya ibu gitu. Kakaknya ibu tuh nikah sama anak dari seseorang namanya Prabowo. Semenjak saya ingat sampai dia meninggal
wajahnya 50 tahun. Pas saya tanya berapa kali nikahnya 26 kali. Benar gitu. Benar. Makanya kalau awet muda saya tanya 13 kali. Berarti ini bukan benar. Orang yang sering nikah itu rata-rata katanya ada nikah. Karena ada ini tegangan tinggi ketemu dengan tegangan rendah. Kasihan rendahnya Pak. Makanya tegangan tinggi harus nyari yang tegangan tinggi juga gitu. Tapi dengar-dengar kalau suka bumi banyak yang suka ada apa tuh kayak pakai apa tuh? Susu. 26 kali. Cuman ini pas ketika saya ingat usia SD lah. Kenal sampai meninggal nggak terlalu jauh berubah. Hanya keriput-keriput sedikit. Gitu aja. Ya Kayak lama kan? Ya udah. Masih seperti itu. Nah ini kita lihat dari sini ya, maksudnya sehat seumur hidup, teman-teman jaga wudhu, salat waktu dan khusyuk dan kemandian. Oke, saya lewat aja. Ini lewat dulu. Kita ini aja. Jadi sih, tapi maaf, bukan menyuruh untuk banyak nikah semua. Setuju Pak, setuju. Setuju, benar. Bukan. Iya. Nah ini tadi gerakannya saat kita bicara sudah persiapan niat, ya baca niat dalam hati pada saat Allahu Akbar. Itu kata guru saya. Jadi niat itu kenapa sih ada kelompok yang mengatakan sebelum sholat baca usoli jadi lupa saya. Sebenarnya usoli sunat tarawih pertanyaan ini gitu ya. Itu dia baca ada yang diucapkan, ada yang tidak gitu. Itu boleh saja. Kenapa diucapkan? Supaya mengingat. Kenapa pada saat mengingat? Karena dalam surat itu harus ada niat yang diucapkan. Sama seperti puasa wajib, kalau nggak niat gimana? Nggak dapat. Tapi kalau Bapak wudhu ada niatnya kan? Nama amalu bin niat. Jadi pada saat kalau saya bisa pada saat mau niat Allah Akbar dalam hati sudah niat. Usolli fardhu asri arba'atain makmuman lillahi ta'ala. Jadi Allah dalam hati sudah niat usolli fardhu asri arba'atain makmuman lillahi ta'ala. Langsung Pak. Jadi kalau Anda Allah Akbar ini nggak sah sholatnya karena itu perlu niat. Ada kegiatan yang tidak perlu niat, apa contohnya? Dengan baca tadi makan, perlu niat nggak? Iya, aku makan masak. Artinya dengan ya Allah saya kan nggak ada enggak seperti itu, ya kan? Doa masuk WC kan boleh baca, boleh tidak sunat, sebaiknya dibaca. Jadi ada perbuatan. Anda sedekah kan nggak perlu ada diniatin. Pada saya ngasih sedekah, saya niatkan sedekah, nggak ada, masih aja selesai. Tapi sholat fardu yang tadi puasa harus sudah niat. Itu bedanya Pak. Makanya Bapak Ibu harus tadi Habib bilang niatnya tadi harus ada. Bacaan niatnya ya dalam sholat. Makanya Imam Syafi'i beberapa muridnya itu saat dia mau sholat fardu dia sudah ucap lisan, itu nggak apa-apa supaya menguatkan pada saat dia nanti begini. Yang mau dia nggak perlu ucap juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting pada saat dia begini dia ucap, jangan cuma gini dong Pak. Nah, itu nggak sah sholat Anda. Jadi harus kalau saya belajar dulu saya Allah dalam hati usolli fardu asli imamah atau makmum binatang selesai, nggak perlu bilang tapi mustaqbil al-qiblat nggak usah, yang penting itu ya selesai sholat Nabi. Saya nggak tahu bapak teman-teman seperti apa, cuman saya belajar seperti itu ya. Oke lanjut ya. Nah ini saat teman-teman sudah niat kemudian takbir ihram, niat kan menenangkan diri, sudah fokus. Kalau pikiran jalan-jalan, kembali ke titik fokus teman-teman. Begitu. Lanjutkan lagi ayatnya, lanjutkan lagi bacaan. Gitu ya. Ini kemudian ruku sebagai syukur alhamdulillah nas. Ada elemen udaranya hidung, lawama, amara, lawama. Ini kalau tiga sholat, kemudian sujud. Ada elemen air mata. Toba, alhamdulillah. Dan duduk hati terakhir adalah berserah diri. Jadi filosofi sholat. Nanti di dalam lagi Pak ya, saya lewatin aja. Nanti niat, seperti ini niat teman-teman, bertakbir, membuka gitu, saya lewatin aja.
Membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kemudian rukunya. Kemudian bangun dari ruku. Ini duduknya. Pak, kalau seandainya dia nggak gini nggak apa-apa, jangan disalahkan Pak. Biarin aja. Karena kan ini bebas. Tapi kalau Bapak mau sehat seperti ini. Kalau enggak apa-apa juga. Ya, kita netral apa ya. Oke, lewat. Ini duduk agak akhir seperti ini. Dulu Pak ya, karena penting. Ini tadi lapang dada, tunduk syukur, duduk perkasa, duduk pembakaran, berbaring pasang. Yang hari ini dengan gerakan sholat tadi kita punya namanya senam ergonomik. Suatu senam yang nanti teman-teman lakukan. Karena kita bulan puasa kita nggak terlalu banyak senam Pak ya. Tapi nanti kan haus takutnya, gitu ya. Nah jadi lapang dada tadi ini lapang dada. Kita nggak perlu mutar. Cuman teman-teman nanti latihannya adalah di rumah. Maaf. Seperti ini, ini bentuk apa? Sebelum lapang dada, teman-teman harus lakukan gerakan memohon doa. Jadi gini. Jadi gini. Ya, di rumah lakukan 20, 30, 40. Ini belum pakai nafas, Pak. Ini nggak pakai nafas ya. Ini. Terusan. Ini lagi. Pas lagi kita mau ini mau ke bawah sudah tarik nafas. Ini kalau pakai nafas, tarik dada, jangan di perut. Satu. Bisa juga 5 kali seperti ini, satu nafas bisa. Posisi tahan nafasnya. Nah, jadi pas begini Pak, ini tahan nafas dulu nih. Nah, jangan di perut ya, taruh di dada. Perut nih enggak perut kempes. Perut kempes, taruh dada. Ini 4 kali gerakan dikeringetkan karena tahan nafas Pak. Ya, itu gerakan pertama. Setelah itu gerakan kedua, jangan tahan nafas dulu. Kita tetap sama. Kita gerakannya adalah baling-baling. Jadi begini. Sekuatnya, nggak usah nafas dulu Pak. Ini terus baling-baling. Ya, ini kan gerakan lapang dada dari yang tadi takbir lihat gitu. Jadi kita diturunkan gerakan lapang dada gini, seperti ini, turunkan. Terus Pak, Enggak dibalik ya. jangan dibalik Pak, jangan gini ke belakang. Ya, ini terus. Kalau Bapak Ibu teman-teman bisa 60 kali itu sudah ini sebagai generator pembangkit listrik. Jantung kita itu seperti ada energi listrik yang nanti ada generator Pak. Jadi generator tuh bisa di ini. Seperti halnya kalau teman-teman dulu lihat mobil yang di ini ya. Gitu kan. Dia engkol gitu. Ini generator. Kalau usaha atau Bapak Ibu punya warung, di warung itu pengen laris, udah gini aja. Tapi misalnya di sini pengen laris, sering digini 2 kali. Jadi pertama 100 dulu, bagi 50 dulu, 50. Nanti sampai 254. Gini terus Pak. Ini energi negatif keluar. Ya. Selesai ini gerakan kedua tadi. 1. Kalau yang tadi ini nggak usah tahan nafas. Ini misalnya 50 dulu, berhenti. 50 berhenti. Nah, itu ya gerakan pertama, gerakan kedua. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan itu. Kemudian pada saat sudah lakukan gerakan tadi, sekarang kita bisa lakukan juga dari sini. Ya, misalnya dari sini juga modelnya. Nggak pakai napas dulu ya. Sekuatnya semampunya. Kalau cuma segini nggak apa-apa. Bawah. Kalau bawah boleh. Agak rapat dikit. Ini ketarik nih. Ini.
Ini kita Coba dulu. praktekin Pak. Nanti Pak di sini kita praktek 3 gerakan dulu ya. Ini ketarik nih tuh. Ini ke belakangnya ininya nih. Ini gini. Wah, sakit di sini. Di belakang lutut sakit Pak. Dan berkeringat. Gak usah napas dulu Pak, karena kita puasa. Dan pelan-pelan. Itu 3 gerakan. Kemudian sama saat kita mau duduk simpuh, gerakan utamanya gini. Ya, terus ini kan sudah, terus gini, boleh begini, ya, atau gini terserah. Ya, ini juga boleh, ini juga boleh, gini Pak, ya. Ini lakukan, itu gerakan ketiga, Bapak Ibu, dengan gerakan statis simpuh seperti ini. Kemudian gabungkan dengan gerakan yang kedua. Jadi kalau teman-teman mau fit atau lagi flu, lagi nih dan lagi kurang sehat atau sebagai terapis itu kita megang orang terus kita jadi pusing, sudah di rumah begini. Jadi tadi 50 kali 2. Ini buang energi penyakit. Jadi penyakit yang menempel dari kita, dari pasien ke kita itu kita buang. Gitu. Ya. Itu setiap saat apa ada waktunya itu? Waktunya bebas, tapi kalau bisa Bapak lakukan sehari 2 kali. Pagi sama sore. Boleh, Mas Sore. Beda nanti Pak. Bapak tadi yang disakit sembuh Pak insya Allah. Karena ini juga kalau lagi pusing ya Pak. Ini lama enak loh Pak, lama-lama. Ini dan itu gerakannya saya kasih gerakan statis. Kemudian mau bangun sama Pak, bangun. Ditekuk kaki belakang semua jari. Berhenti dulu. Jadi bangunnya kan Bapak sudah nih mau bangun ya. Bangunnya misalnya ini Bapak misalnya sudah 30 menit nih. Kalau 30 menit kan sakit ya. Sekarang kalau sakit berarti Bapak bangun gini ya. Ini begini ya. Kemudian gini, diamkan dulu. Kemudian mulai diamkan gini, pelan-pelan. Tuh, cara bangunnya kalau 30 menit. Atau kalau sudah 30 menit lebih atau 15 menit, cara bangunnya gini. Bisa juga Bapak begini. Ini dulu. Cara bangunnya ini, pelan dulu biar enak. Kemudian ini gini. Kaki belakang nekuk, kemudian bangun dulu. Itu cara ketiga. Cara keempatnya kalau bangunnya saat sujud begini. Misalnya mau bangun gini, ini begini Pak. Ini yang gerakan keempat buat ini ya. Dipencet gini baru bangun. Sama bangun dari sujud jangan langsung. Kan gini. Mobil teknik paham ini kan gini tadi kan ya. Terus mau bangun dari sujud jangan langsung pusing nanti. Yang cara bangunnya adalah ini, kaki tetap nekuk ya, kaki tetap nekuk, bangun dari sujud ya. Ini diamkan gini dulu, tangan di paha, kemudian diam. Jadi ada tumaninanya. Jadi kita tidak gunakan tangan. Anda melihat gak kalau bangun di sekolah pakai tangan? Iya. Pakai tangan. Gini. Bantu tangan ya. Iya. Jangan. Jangan pakai tangan Pak Bu. Jam berapa sekarang? Jam lagi. Enggak. Saya mau gerakan sholatnya nanti kan takutnya haus kelamaan. Berapa menit lagi? Jam 5.51. Oh berarti 8 menit lagi ya. Oke sekarang kita bangun. Ayo latihan. Aduh berat. Berat nih. Berat. Kemudian kita harus praktekkan deh. Karena 8 menit lagi berarti saya berani karena Alban itu 57, 58 atau 59. 60. 60. Dari 10 menit lagi ya. Karena kalau setengah jam lumayan Pak haus. Karena gerakannya lumayan. Pakai nafas atau nggak pakai nafas terserah. Kalau nggak pakai nafas mati.
Terserah teman-teman gimana. Pakai nafsu Pak. Pakai napas. Iya. Oke. Yang bunga tadi itu atas Gimana? yang itu bawah. Oh iya, yang pertama dulu ya. Pakai napas ya. Jadi pakai napas bisa saja sekali napas sekuatnya ininya. Ya. Sekuatnya ya, sekali napas sekuatnya ngambil. Ya. Ya, hitungan ketiga kita mulai tarik napas, tahan di dada, kemudian kita ngambil sekuatnya mau 5 kali, 3 kali terserah. Ya, suka Bapak. Mengeluarkannya jangan tapi keluarkan lewat hidung juga. Nikmati pelan-pelan. Jadi ya. Oke, hitungan ketiga, tarik nafas kita mulai semampunya. 1, 2, 3. Pakai nafas pelan-pelan. Keringat? Ya. Enak kan Pak? Kenapa? Dengan begini, maaf, siapa yang merinding? Mau daripada terbuka? Semua ini kegiatan. Cari dulu. Bapak merinding? Harus Sehat. Tuh Pak. Nih maaf ini. Bukan dari bumi ya, bukan ya. Merinding? Sehat Pak. Harus dibuka Pak, pakai poli. Harus dibuka pakai poli. Ya, sekali lagi ya. Gerakan. Tahan di dada. Oh, tadi enggak ada. Jangan di perut, di dada. Terus ngempes. Jadi biar kita nggak bikin. Jadi bukanya pas di mana? Pas di lagi, atas. pas kita selesai gini, pas kita mau berhenti, turunkan, ikhbar pelan-pelan. Siap ya? Siap. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Sampai ini gini ya. Tarik semua. Oh, kita gini deh. Kenapa harus begini? Ada yang tahu? Kenapa harus begini? Ada yang tahu? Maksimal. Maksimal. Yang kedua apa? Kita kan jangan begini. Ya. Sering begini kan? Sering begini badan kita kan? Nah, untuk memindahkan supaya jangan begini terus harus ada peregangan gini. Biar gak pokok. Iya, biar nggak pokok. Nah, santai pelan-pelan Pak sambil dari dapat tadi. Nah, nikmatin. Wah, sampai pakai rasa. Wah, terus. Bayangkan ada banyak rumputnya. Jadi sejuk. Benar-benar. Nah, ini kalau di puncak gunung apa itu? Gunung gede. Oh, enak Pak. Kasih ini bawa kita rumput pagi-pagi udah siap. Kita pengen ke gunung kita deh. Boleh. Habis lebaran deh. Iya. Naik gunung. Kan dekat rumah. Enggak di gunung gedenya gini. Ya di apa? Pangrango. Kita di Gunung Pangrango itu kalau yang memang yang di apa itu kedai awal-awal itu Sangkuriang ya Sangkuriang apa? Yang apa? Masya Allah. Siapa gunung gede Pak? Pangrango. Surya Kencana. Surya Kencana, Surya Kencana. Lapang Surya Kencana. Boleh nggak? Kapan? Wah naiknya bakal berat kayaknya kalau bilang. Berarti saya lihat dulu fisik ya? Iya betul. Insya Allah kuat lah. Nah, kapan Pak boleh kita dijadwalkan? Ya, Lebaran ya. Oke, habis lebaran ya. Ya, lebaran. Jangan belum selesai Pak. Lagi Pak. Habis ini buka puasa. Udah gerak 1 tadi ya. Sekarang kita 20 kali aja. Tahan napas, enggak usah tahan napas Pak. Gini aja dulu. Terserah mau tahan napas pun enggak terserah. Kalau kita mau banyak 40-50 kali enggak perlu tahan napas Pak. Ya, jangan tahan napas ya. Normal aja. 30 40. 30 ya. Terus Bapak. Siap ya? 1 2 3. Oh, 3 4 8
Masih kalau cara dulu tak diambil. 19, 20, Nanti mau diambil. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kalau satu pintar. Gerakan ingat Pak gitu. Bapak gini ya. Saya juga tuh Pak. Ini ke muka juga auranya. Udah Udah aja. Ada tuh kita. Kita daftarin. Alhamdulillah. Dia mau ngapain? Nanti dia lagi pemataran. Ayo duduknya jangan sila. Lupa ya. Pak Asep nih. 24 hebat. Udah ada loh. Oke, kita buka karena juga di sebelah sana. Kalau sudah tersedia, Bapak ngambil ke sana. Kurang? Udah belum ya? Di? Udah ada? Sudah. Udah ya. Isinya. Kita datang. Kanan ya. Hah? Udah. Belum satu nomor. Itu lagi kan? Tidak ada kan? Udah. Udah. Belum. Saya ambil aja. Oh. Ya. Alhamdulillah dan cuci badan dulu. Badan dulu. Darahnya mana? Alhamdulillah.